Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak semua. Baik ya, mohon maaf ya, Bu Eka tidak bisa mengajar langsung pada siang hari ini karena Bu Eka ada tugas ya di sekolah, di kampus Bu Eka gitu ya, yang mendadak ya. Tadinya pingin sekali gitu ya bertemu sama kalian semua, tapi eh, sangat tidak memungkinkan ya. Nanti juga Bu Eka harus segera ke kampus ya selesai rekaman ini ya. Oke, baik. Untuk mempersingkat waktu, eh Bu Eka akan share screen ya tentang materi hari ini ya. Materi hari ini adalah materi tentang Capitas Lecta ya, tentang tubuh manusia ya, kemudian juga tentang peranan biologi manusia dalam kehidupan ya. Silahkan kalian simak ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan ya, nanti kalian bisa eh, sampaikan saja ya. Nanti boleh nanti minta nomor WhatsApp-nya Bu Eka nanti ke Bu Esti ya. Baik ya anak-anak, eh, kita akan mulai pertemuan pada pagi ini. Ini mana ini ya? Slideshow. Data sebentar yang mana ya? Slideshow-nya nggak ada. Ini nih, coba. Udah. Ya, baik. Nah, ada yang tahu nggak mengapa kita harus mempelajari tubuh manusia, tubuh kita sendiri ya? Ya, oke ya. Tubuh kita ini setiap saat kita pakai ya, anak-anak semua ya. Bu Eka sekarang bicara ya, itu banyak ya yang sel-sel yang terlibat ya, banyak organ yang terlibat ya. Kalian juga di sini belajar ya, itu banyak yang terlibat ya organnya. Kalian walaupun kalian misalnya sekarang duduk ya, tapi itu ada triliunan sel ya di dalam tubuh kita yang terus bekerja ya. Nah, itu setiap saat tubuh kita senantiasa dipakai ya. Masa kita nggak kenal ya sama sesuatu yang selama ini kita pakai ya sehari-hari ya. Tak kenal maka tak sayang ya gitu ya. Padahal tubuh kita ini sangat penting ya. Kesehatan itu nikmat yang kedua ya katanya ya dalam sebuah hadis ya. Eh, Kesehatan itu nikmat yang kedua setelah iman katanya begitu ya. Jadi betapa berharganya ya tubuh kita ya, kesehatan tubuh kita, dan kita tidak akan bisa ya memelihara tubuh kita kalau kita tidak mengenal ya tubuh kita sendiri begitu ya. Baik ya anak-anak ya. Nah, ini ya mengapa? Nah, tadi salah satunya ya supaya kita mengenal ya dan supaya kita tahu ya bagaimana cara kerja tubuh kita sehingga kita menjadi sayang ya dan mau merawat tubuh kita ya. Kemudian juga untuk mengetahui asal muasal dari tubuh kita. Kita ini asalnya dari apa ya? Nanti kita lihat ya. Kita akan kupas satu persatu ya. Kemudian supaya kita bisa menghargainya ya dan memeliharanya dengan baik ya. Dan juga kita juga eh, supaya cinta ya sama makhluk-makhluk yang lain. Kenapa demikian? Nah, nanti kita lihat ya. Kita tergantung ya anak-anak ya sama lingkungan kita, sama hewan, sama tumbuhan ya. Bahkan pada makhluk-makhluk kecil yang ada di dalam tubuh kita ya. Mudah-mudahan dengan kita mengenal tubuh kita, kita akan memiliki cinta, kasih, dan sayang ya pada makhluk yang lain ya. Sehingga kita mampu bersyukur kepada siapa? Kepada yang menciptakan, yang menghidupkan, dan yang memelihara kita. Gitu ya. Ya, jadi pelajaran yang Bu Eka sampaikan ini tidak hanya hafal-hafalan aja ya, gitu ya, tapi juga Ibu Eka harapkan kalian bisa menerapkannya ya dalam kehidupan kalian ya. Baik ya, kita teruskan ya. Nah, tubuh kita ini terdiri dari apa saja ya? Ya,
Saya kira kalian sudah pernah pelajari ya ini, sekilas mungkin ya waktu di SMP ya. Dan bagaimana ya mereka bisa bekerja sama ya. Kalau misalnya tubuh kita tidak bekerja sama, mereka nggak bisa tuh ngomong kayak gini sekarang. Ya, ini kerjasama yang sangat harmonis tuh ya. Mereka bisa ngomong kayak gini nih ya. Ada otot-otot di mulut ya. Kemudian otot-otot pernapasan tuh ya. Jantung, kemudian otak ya. Semuanya bekerja dengan harmonis ya sehingga mereka bisa ngajar seperti ini. Dan kalian juga bisa belajar seperti itu pasti itu adalah kerjasama yang harmonis dari komponen-komponen di dalam tubuh kita. Ya, coba kalau ada salah satu tubuh kita misalnya yang sakit ya, misalnya otot-otot ya, naudzubillah misalnya ya, otot-otot mulutnya lumpuh, nggak akan bisa ngomong kayak gini nih, Bu Eka ya, nggak bisa seperti itu, gitu ya. Apalagi kalau misalnya jantungnya ngadat, wah baru-baru bisa ngomong begini ya. Gitu ya mungkin harus dirawat ya gitu ya. Nah gitu ya jadi harus bekerja sama ya antara komponen di dalam tubuh kita ya. Nah anak-anak ya komponen penyusun kita ya yang terkecil ya dalam kehidupan itu ya sel. Sebenarnya nanti sel juga ada komponen-komponen lagi ya yang paling kecil ya. Tapi ini dalam organisasi kehidupan di dalam tubuh kita ya. Itu sel komponen yang paling kecil yang nanti akan membentuk jaringan ya. Jaringan itu nanti akan membentuk organ dan organ nanti yang akan membentuk suatu sistem organ. Nah, sistem organ inilah yang nanti akan membentuk tubuh manusia, gitu ya. Nah, ini ya, sel. Sel itu macam-macam ya di dalam tubuh kita, ya. Ada sel otot, ya, ada sel otak, ada sel apa namanya tulang, ya, dan sebagainya, ya. Nah, nanti sel-sel itu akan membentuk suatu jaringan ya. Jadi sel-sel yang sama ya akan membentuk kumpulan suatu jaringan gitu ya. Sel-sel otot ya, contoh ini nih ya. Sel-sel di tangan kita misalnya ya. Nah, ini akan membentuk suatu jaringan otot. Nah, ini ya sel-sel yang serupa ya. Nah, ini nanti akan membentuk suatu organ ya. Sel-sel otot yang apa namanya? Yang membentuk tangan kita akan membentuk organ yaitu tangan kita ya. Dan kemudian kumpulan dari berbagai macam organ ya. Ini ya paru-paru, jantung ya, usus ya, otot tadi ya, otot lengan dan sebagainya itu akan membentuk suatu sistem organ ya. Dan itulah yang nanti akan membentuk tubuh kita ya sebagai manusia ya. Coba kalian perhatikan ya. Ini begitu rapih sekali ya. Ini organ tubuh kita ini ya. Ini lihat tuh ya. Otot-ototnya ya itu betul-betul disusun sangat rapih sedemikian rupa ya otot tangan ya otot di muka ya kemudian juga ini di sini ada paru-paru ya di tengahnya ada jantung dan sebagainya ini ya itu betul-betul tersusun dengan sangat rapih ya dan bekerja sama satu sama lain ya dengan harmonis ya sehingga membuat kita sehat ya dan bisa belajar ya bisa bekerja seperti sekarang ya. Nah, ini ya, ini sistem organ di dalam tubuh kita banyak ya. Ini ada otak ya, ini sistem pengaturan ya. Nanti mungkin minggu ke berapa ya nanti ya. Nanti ada ya nanti tentang sistem pengaturan ya. Kemudian ada jantung, sistem sirkulasi ya. Ini sudah dipelajari di SMP ini ya, sistem sirkulasi ya. Kemudian di sini ya ini sistem sirkulasi ini meliputi jantung dan pembuluh-pembuluh darah ya. Ini kemudian otak nih ya, ini sistem saraf pusat ya. Kemudian ada sistem saraf tepi yang cabang-cabangnya. Kemudian di sini ada sistem pernapasan, sistem pencernaan ya, sistem rangka tubuh kita, sistem otot ya.
gitu ya. Jadi luar biasa ya di dalam tubuh kita ini ya. Jadi kalau kita ibaratkan sebuah negeri ya di tubuh kita ini ya, di mana negeri itu nanti terdiri dari berbagai macam daerah ya gitu ya. Organ-organ itu sebagai daerah-daerahnya yang punya sistem pengaturan tersendiri ya gitu ya. Nah, kemudian, nah ini kita bahas yang terkecil sekarang ya, itu tentang sel ya. Saya kira kalian sudah ini ya, sudah belajar ya tentang sel ya. Sini ya. Nah, ini hanya bisa terlihat oleh mikroskop ya. Mungkin sudah diajarin oleh Bu Esti ya, ini ya, lihat tentang sel-sel ya. Mungkin lihat mikroskop juga sudah ya, minggu lalu ya sama Bu Esti ya. Gitu ya. Nih ya, bagian-bagiannya apa saja nih ya si sel-sel ini ya. Tubuh kita juga sama ya, terdiri dari berbagai macam sel ya, tumbuhan, hewan, manusia, tapi tentu saja berbeda ya antara sel tumbuhan, sel hewan maupun sel manusia gitu ya. Nah, coba ada yang tahu nggak berapa jumlah sel di dalam tubuh kita? Yang tahu nggak? Hmm? Apakah itu miliaran atau triliunan? Coba kalian pikirkan ada berapa? Nih ya, jumlah sel di dalam tubuh kita itu ada 37 sampai 100 triliun. Wah, banyak sekali ya sel di dalam tubuh kita ini. Ya. Nah, ini jumlahnya bervariasi ya. Ini ya, tergantung dari tingkat kesehatan kalian ya dan kebugaran kalian ya. Makanya bervariasi dari 37 sampai sekitar 100 triliun. Ya. Jadi tadi yang menyusun organ-organ dan sistem organ itu adalah sel-sel ini ya yang jumlahnya sampai 100 triliun ini gitu. Ya, coba kalian bayangkan nih ya. Sel-sel yang jumlahnya 100 triliun ini dia harus bekerja sama dan mereka tidak boleh salah ya. Karena kalau salah nanti ya, apalagi kalau dalam jumlah banyak salahnya ya, itu nanti akan menyebabkan penyakit gitu ya. Tapi tentu saja ya di dalam tubuh kita ada mekanisme-mekanisme untuk perbaikan ya. Tapi mekanisme perbaikan di dalam tubuh kita juga terbatas ya. Kalau jumlah selnya udah kebanyakan yang rusak ya, tidak mampu lagi diperbaiki ya, sehingga itulah yang menyebabkan kita menjadi sakit gitu ya. Nah, ini ya contoh macam-macam sel ya. Nih sel-sel darah ya, ini di SMP sudah dipelajari nih ya, sel darah, sel kulit ya, sel tulang, sel epitel, sel otot jantung, otot rangka, otot polos ya, sel neuron dan sebagainya ya. Nanti ini akan kalian pelajari lagi ya, nanti di kelas 11 ini ya tentang eh, sistem tubuh manusia ya. Jadi kalau kalian nanti ya di kelas 11 ya. Walaupun di kelas 11 sekarang ada penjurusan ya gitu ya, tapi tetap ya kalian dapat biologi gitu ya, tetap biologi dan nanti kalian akan pelajari lagi ya ini secara lebih mendalam ya tentang biologi ini gitu ya, tentang tubuh kita, tentang tubuh manusia ya. Ini beberapa tadi ya contoh sel-selnya ya, masih banyak ya sebetulnya ya contoh-contoh selnya. Ini hanya sebagian kecil saja gitu ya. Nah, tadi BK udah sampaikan, kumpulan sel-sel yang sama nanti akan membentuk suatu jaringan ya. Nah, ini susunannya sangat rapih dan teratur ya ini. Contohnya ini ada jaringan paru-paru nih ya. Kemudian ini terdiri dari sel-sel alveolus ya di sini ya, sel-sel paru di sini ya. Kemudian ada sel-sel hati di sini yang akan membentuk hati, ada sel-sel tulang ya, pankreas ya dan sebagainya gitu ya. Jadi sel-sel itu nanti akan berkumpul ya membentuk suatu jaringan gitu ya. Nah, ini ya contoh-contoh jaringan ya. Ini kalau dilihat di bawah mikroskop seperti ini ya, jaringan tulang rawan ya, ini jaringan lemak, jaringan saraf ya, jaringan tulang
Ini jaringan darah, ini darah ya kalau darah bukan ini ya, cair kalau darah kebanyakan ya. Kemudian jaringan epitel, otot, ada jaringan ikat ya. Ya, ini bisa kalian lihat ya, bisa kalian pelajari lebih mendalam lagi ya, kalau kalian memang berminat ya di bidang biologi manusia gitu. Asik ya, tubuh kita tuh banyak sekali ya, ininya kekayaan yang bisa kita lihat ya, keagungan Allah Ta'ala yang bisa kita lihat ya, kita amati ya dari tubuh kita sendiri ya, yang selama ini kita tidak ketahui ya, kita mungkin abaikan ya selama ini, padahal mereka sudah bekerja keras ya untuk kita gitu ya. Nah, kita harus kenal dong ya. Nah, ini. Nah, tadi si jaringan-jaringan itu ya akan membentuk organ-organ ya, nanti organ pencernaan ya, tadi ya, organ pernapasan ya, organ sirkulasi dan sebagainya nantinya ya. Nah ini ya, organ-organ ini nanti menyatu ya dalam tubuh kita ya dengan komposisi yang sangat rapih ya dan sangat teratur ya oleh Allah sedemikian rupa gitu ya. Nah, nanti dan bekerja sama satu sama lain secara harmonis gitu ya. Oke ya. Ya, bagaimana sudah bisa dipahami apa yang tadi saya sampaikan ya? Ya, kalau kalian masih belum ada yang masih belum dipahami misalnya ya. Nah, silahkan ya. Silahkan boleh kok kalau mau nanya ke Bu Eka boleh ya. Bisa via WA ya, atau mungkin mudah-mudahan minggu depan kita bisa bertemu langsung ya, bisa langsung nanti disampaikan ke Bu Eka ya, kita akan berdiskusi ya tentang siapa kita ini, bagaimana tubuh kita ini gitu ya. Nah, ini berbagai macam sistem di dalam tubuh manusia ya, gitu ya. Paling tidak ada 10 sistem ya di dalam tubuh kita gitu ya. Eh, Nah, sekarang mereka pengen tahu letak-letak organ vital kita itu di mana ya? Ada yang tahu nggak letak jantung itu sebelah mana? Kita lihat ya nanti. Nah, kita lihat tuh ya. Nah, letak jantung itu di sebelah kiri dada kiri kita. Ya, coba pegang ya. Nih ya, sebelah dada kiri kita nih ya. Itu besarnya sekepal tangan kita. Ya, sekepal tangan kita di sini ya. Makanya kalau orang sakit jantung, ya ada sumbatan pembuluh darah di jantung, nanti akan menjalar ke bagian tubuh sebelah kiri kita ya, dada sebelah kiri kita karena jantung memang di sini, ya di dada sebelah kiri ya di sini ya, tengah agak ke kiri di sini ya, gitu ya. Kemudian paru-paru. Nah, paru-paru itu letaknya di rongga dada kita ya. Ini kalian harus tahu ya, ini letak-letaknya jangan sampai nanti salah gitu ya. Nah, ini ya paru-paru ada di kiri kanan ya. Gitu ya. Nanti ada lobusnya juga beda-beda nih ya paru-paru itu. Nanti di sistem pernapasan itu ya. Kelas 11 ya. Insya Allah nanti akan dipelajari gitu ya. Kemudian hati nih, yang ini hati nih anak-anak ya. Hati itu di rongga perut, bukan di rongga dada ya. Jadi antara rongga dada dengan rongga perut kita itu ada pembatas. Ini namanya diafragma. Jadi dibatasi antara rongga perut dan rongga dada. Ini ada maksudnya loh anak-anak ya. Kenapa dibatasi ya? Kenapa nggak langsung aja deh nyatu gitu antara rongga perut dengan rongga dada? Itu ada maksudnya gitu ya. Rongga perut itu rongga yang banyak itu ya yang kurang steril, sedangkan rongga dada ini harus steril di sini ya anak-anak ya. Itu makanya itu dibatasi oleh suatu selaput ya, itu namanya diafragma ya. Diafragma itu selain dia membatasi antara rongga perut dan rongga dada ya, juga dia fungsinya nanti dalam pernapasan gitu ya. Wah, luar biasa nih Allah nih ya. Nah, ini tepat di bawah diafragma
sebelah kanan. Nah, jadi di perut kanan atas. Coba semuanya pegang perut tangan atas. Nah, perut tangan atas. Rongga perut kanan atas itu adalah letaknya hati, ya. Jadi orang yang hatinya radang, misalnya hepatitis ya, gitu ya, hepatitis yang penyakit kuning ya, itu ya. Nah, itu biasanya dia suka ngeluh sakit di sebelah kanan atas perutnya ya, karena itu mengalami peradangan gitu. Jadi kalian kalau kenapa perut kanan atas saya kok nggak enak nih, enek kok sakit ya. Nah, hati-hati ya, kemungkinan ada peradangan di daerah hati sini ya. Makanya ini perlunya kalian tahu letak-letak organ itu ya. Kemudian lambung sekarang ya. Nih, lambung kalian. Lambung kalian letaknya di kiri atas perut. Nah, coba semuanya pegang ya, di kiri atas perut ya. Nih, sini ya. Di sini ada yang suka sakit ini enggak? Sakit mah katanya ya. Ada nggak? Sakitnya di sebelah mana? Coba. Hmm. Biasanya ya orang yang sakit mah ya, atau disebut juga gastritis ya kalau dalam kedokteran itu ya. Itu dia akan mengeluh di perut kiri atas. Karena memang letak lambungnya di situ ya. Kecuali kalau misalnya peradangannya sudah menyebar ya, dia bisa juga nanti agak lebih ke kanan atau agak lebih ke bawah ya sakitnya ya. Tapi biasanya rata-rata di situ ya sakitnya ya. Oke ya. Nah, jadi ingat satu persatu nih nanti ya letaknya ya, karena ini sangat penting ya kalian tahu letak organ-organ ini gitu ya. Kemudian ya, ini kalau usus ya di daerah perut di sini ya. Kemudian nanti di sebelah kanan bawah itu ada usus buntu atau umbai cacing ya. Ada juga nyebut umbai cacing ya, usus buntu nih dari sini. Ada yang pernah usus buntu nggak di sini? Hmm? Itu sakitnya di sebelah kanan bawah perut. Pasti itu sakitnya di sini. Itu ya. Oke, nah kalian harus tahu itu ya. Nah sekarang ini organ-organ yang ada di daerah depan. Kalau kita lihat masuk ke dalam, nah, ini dibuka nih ya. Nah, nanti mungkin ya, mudah-mudahan minggu depan kita bisa ketemu ya. Bu Eka punya tuh manekinnya ya. Kalian boleh bongkar tuh ya manekinnya ya. Itu kalau kita bongkar nih ya, si hatinya dilepas ya, nanti di manekinnya itu ya. Lambungnya, ususnya dilepas ya. Nanti kalian akan mendapatkan ini rongga perut bagian belakang. Nah, roda perut bagian belakang. Di situ ada apa? Di situ ada organ yang sangat penting, yaitu ini apa nih? Ginjal. Ini ginjal nih, tuh ya. Ginjal ini letaknya di pinggang, ya. Jadi di perut, di pinggang, di bagian belakang. Coba kalian semuanya pegang pinggang kalian, bagian belakang. Itu adalah letak dari eh, ginjal kalian ya. Nah, di bagian belakang ya, di antara kedua ginjal kita ya, ini ada pembuluh-pembuluh darah yang sangat besar ya. Ini bahaya nih ya kalau misalnya robek atau kecelakaan misalnya, wah ini bisa nggak berhenti nih ya perdarahannya ya gitu ya. Jadi ini sangat penting ya kalian tahu ya bahwa ini di bagian belakang tubuh kita ini ada pembuluh darah besar ya, pembuluh darah aorta ya, ini sama pembuluh balik ya, di sini pena cava namanya ya. Ini nanti yang akan memperdarahi nanti ya seluruh tubuh kita ya di sini ya gitu ya. Jadi ini harus betul-betul hati-hati ya, kalian jangan sampai jatuh ya atau tertusuk dan ya di bagian belakang ini ada pembuluh darah yang sangat besar ini ya, sangat berbahaya ya kalau sampai bocor ya gitu ya.
Ya, oke ya kalian ya. Nanti ini akan dipelajari lagi ya secara lebih terperinci ya. Itu nanti insya Allah di kelas 11 ya mengenai organ-organ ini ya. Sekarang kita lihat dulu ya peta besarnya tubuh kita ini seperti apa gitu ya. Oke ya. Sekarang kita lihat nah ini ya rongga panggul kita. Tadi rongga dada, rongga perut, sekarang rongga panggul ya. Ini di rongga panggul ini ada apa saja ya? Nah, ini di rongga panggul yang laki-laki, ini anak laki-laki ya. Kalau anak laki-laki itu ya, organnya ya di sini itu ada kandung kemih ya. Jadi di bagian bawah perut kalian itu ada kandung kemih. Makanya kalian kalau pingin pipis ya, tapi nggak bisa pipis misalnya ya ditahan, ini suka sakit di bagian bawah perut kalian karena di situ ada kandung kemih ya. Nah, di bawahnya ini ada prostat. Nah, ini ya, ini prostat nih ya. Ini yang kata orang suka membesar ya. Makanya orang yang prostatnya besar ya, itu biasanya nanti akan menyumbat ya, menyumbat ini nih saluran pipisnya. Makanya dia suka nggak bisa pipis gitu. Jadi kalau ada misalnya biasanya kakek-kakek ya, aduh nggak bisa pipis. Kalian sebagai cucunya, eh, aduh kek, kayaknya itu kemungkinan prostatnya deh membesar. Wah, pinter banget nih si cucu nih ya. Waduh ya. Ya, nanti itu harus diperiksa ya lebih lanjut ya. Ini ya. Nah, ini kemudian ada alat-alat reproduksi ya di rongga panggul itu ya. Jadi ada kandung kemih ya, di laki-laki itu ada prostat di sini ya. Kemudian ada alat-alat reproduksi di sini ya, cabang-cabang alat-alat reproduksi ya. Dan di bagian paling belakang, ini saluran apa nih anak-anak nih? Ini adalah usus besar ya. Dan ini bagian bawahnya adalah anus ya. Gitu ya. Jadi anus itu di bagian belakang di sini ya. Kalian lihat ya, alat reproduksi laki-laki itu sebagian besar terletak di luar rongga panggul di sini. Ya, ini rongga panggul ya. Ini di luar rongga panggul. Nah, ini nanti kita lihat. Ini berbeda dengan alat reproduksi wanita. Nah, ini yang wanita nih ya. Ini nanti akan lebih ini lagi nanti di ini ya, di pelajaran tentang sistem reproduksi. Ya, ini Bu Eka supaya kalian tahu aja ya letak-letaknya di mana ya. Nah, ini paling depan ini ada kandung kemih ya, gini ya, kandung kemih. Kemudian setelah itu baru ada rahim ya, dan baru bagian belakangnya ada apa ini? Usus besar sama ya. Beda ya tadi ya. Kalau laki-laki nggak ada rahimnya ya. Tapi dia punya prostat tadi ya, gitu ya. Nah, kalau perempuan ada rahim ini, ya. Nah, makanya kalau orang yang lagi hamil, nih, kalau yang lagi hamil ya, itu nanti suka pingin pipis terus. Kenapa? Karena ini kandung kemih yang di depannya ini terdorong sama si rahim yang ada bayinya, gitu ya. Jadi ada sebabnya ya. Seperti itu tuh. Kadang-kadang orang hamil juga BAB-nya susah. Kenapa? Karena ini ya ketekan sama rahim ya si ininya usus besarnya gitu ya. Situ ya. Nah, ini itu sebabnya gitu ya ibu-ibu yang udah hamil besar pipisnya kadang ini ya susah ya atau kadang-kadang kalau ketekannya sebelah sini jadi beser ya atau kadang-kadang BAB juga agak susah ya ini karena ketekan oleh bayi gitu ya. Nah, ini ya rahim kita ya ini ya rahim. Nah, ini ada tempat pembuahan di sini ya. Ini adalah untuk pembuatan sel telur ya ini ya ovarium ya sel telur. Ini adalah untuk tempat pembuahan di sini ya. Gitu. Jadi nanti sekarang lebih terperinci nanti ada apa namanya materi khusus ya tentang sistem reproduksi nanti insya Allah ya. Nah ini sedangkan rahim adalah tempat pertumbuhan dan perkembangan embrio ya. Dan ini adalah apa ini? Ini adalah
serviks ya, vagina ya, kesini ini serviks nih. Serviks itu leher rahim yang ini ya. Ini rahim, ini leher rahim atau serviks ya. Dan ini adalah vagina, tempat keluarnya bayi ya, atau tadi tempat masuknya sperma di sini. Gitu ya. Nanti akan lebih rinci lagi ya. Ini Bu Eka nih iklan melulu nih. Iya dong ya, supaya kalian bersemangat ya belajar biologinya. Gitu ya. Oke, nih sekarang Beka nanya lagi. Oke, ada yang mau ditanyakan nggak? Atau mau disampaikan? Ya, boleh kalian tulis dulu. Ya, nanti tulis dulu. Ya, boleh nanti dikumpulkan ke Bu Esti ya. Atau bisa langsung ke Bu Eka juga boleh. Ya, gitu ya. Nah, itu tadi ya tentang letak dari organ-organ tubuh kita. Ya, nah sekarang kita ingin tahu kita berasal dari mana ini. Ya, sekarang itu ya. Ada yang tahu nggak? Hmm, dari mana kita ini? Hmm, dari mana kalian berasal? Hmm, ya, coba kita lihat. Hmm, kalian dan kita semua ya itu berasal dari satu sel ya yang kemudian bergabung nih sel telur yang dari ibu kita ya dan kemudian bergabung dengan sperma dari ayah kita ya nanti akan seperti ini. Ih, kayak apa ini ya? Kita dulu bukan manusia ya. Ya, jadi ini zigot ya. Zigot itu ya mau hewan mau manusia tuh sama kayak gini ya gitu. Baru nanti kalau semakin berkembang menjadi bayi barulah nanti berbeda ya. Tapi kalau selama fase ini ya fase apa namanya pembelahan sel ya kemudian fase zigot sama aja manusia sama hewan itu ya. Nggak ada bedanya gitu. Nanti kita nonton film ya sebentar ya. Nanti kita nonton film ya. Nah, anak-anak ya kemudian nah kalian sekarang di fase mana nih? Di sini ya, teenager ya. Teenager bukan anak-anak lagi ya. Tapi udah dewasa belum? Hah? Belum. Ya, nanti bentar lagi ya kalian menuju dewasa gitu ya. Nah, kalau Bu Eka mana ya? Oh, Bu Eka antara ini sama ini sekarang ya. Bu Eka udah tua ya, udah lebih dari 50 tahun usia Bu Eka mah ya. Anak kalian mah seperti anak Bu Eka aja ya. Dan pada akhirnya kita semua pasti, semuanya pasti akan ke sini ya. Itulah siklus dari kehidupan kita gitu ya. Oke. Oke ya. Sebelum kita maju, kita nonton sebentar ya. Ada filmnya nih, ya supaya kalian tahu ya. Dan kalian bersyukur ya. Ini ya, ada filmnya nih. Ntar, sini, share sound. Hmm. Ini agak panjang ya filmnya, tapi Boyka nanti ada yang beberapa yang dilewat ya. Nih ya. Nah ini sperma pada saat dilepaskan ya. Kemudian nanti dia masuk ya ke dalam vagina, kemudian nanti dia berjalan tadi ya, berjalan ke tuba Fallopi ya. Nah, sekali dilepaskan, coba anak-anak tahu nggak berapa jumlah sekali dilepaskan sperma itu? Itu sekitar 2-3 mili ya. Dan 1 milinya itu jumlahnya 100 juta. 100 juta, lihat tuh berlomba-lomba semuanya ya. Berlomba-lomba semuanya untuk menuju satu tujuan, yaitu sel telur ya. Tuh terus wah mereka tuh berlomba. Nah ini siapa nih? Tak tak tak. Nah ini sel telurnya nih. Tuh sel telurnya
menunggu. Nah, yang lain, yang ratusan juta itu pingin membuahi, ya. Tuh, pingin membuahi. Mereka mencari cara, ya. Hingga akhirnya ada satu yang berhasil. Nah, nanti ada yang berhasil. Nah, ini. Tuh, dia mengeluarkan zat-zat enzim-enzim bisa masuk. Dan ajaibnya apa coba anak-anak ya? Ketika yang satu sudah masuk, yang lain, yang ratusan juta yang lain itu tidak bisa masuk. Ya, jadi kita tuh menjadi diri kita sekarang itu hasil persaingan dari sekian ratus juta yang tidak bisa masuk. Yang ini yang bisa masuk. Tuh, ya, masuk ke dalam, ya. Kemudian dia melakukan pembuahan, dia bergabung ya dengan apa namanya kromosom ya yang ada di sel telur begitu ya. Nah, tuh ya. Tuh bergabung. Setelah bergabung, nanti dia akan membelah ya, yang asalnya satu sel menjadi dua sel jadi 4 sel ya. Itu rumusnya 2 pangkat N biasanya ya. Tuh. Kemudian dia berjalan tuh. Setelah berjalan terus sambil membelah ya, sambil dia berjalan tuh dia membelah. Berjalan menuju ke tempat dia nanti nempel yaitu di rahim ya. Tuh ya, terus dia berjalan. Nah, akhirnya dia menempel. Nah, ini ya, menempel tuh ya, menempel di rahim. Hmm. Nah, kemudian dia akan berubah menjadi zigot ya. Situ menjadi zigot. Tuh ya. Tuh ya, terus ya. Hmm, dia membuat plasenta ya, dia tuh ya, ini plasenta untuk sumber makanan ya, ngambil makanan ya. Terus berkembang ya seiring dengan waktu tuh ya. Ini masih zigot ya ini ya, masih belum berbentuk manusia. Biasanya organ-organ kita itu akan sempurna itu di sekitar usia 4 bulan ya, atau 120 hari itu udah sempurna, udah ya. Jadi nanti kesananya tinggal penyempurnaan biasanya ya. Makanya di 120 hari itu kan suka ada apa tuh? Hmm, Kalian masih inget gak? Dari guru agama mungkin ya, nanti diturunkan jiwa gitu ya ke situ ya, karena si raganya sudah siap begitu ya. Udahlah itu nanti kalau mau diskusi silakan nanti ya. Ini kita lihat ini sekarang ya. Makin lama makin sempurna ya. Gitu ya. Hmm, Termasuk nanti ini otak-otak otak yang ada di sistem saraf pusat ya maupun tepinya ya. Jadi makin lama akan makin detail nanti ya ini apa pertumbuhannya. Nah, ini sudah jadi bayi yang siap untuk keluar begitu. Ya, gitu ya, nantilah kita nonton ini di pas reproduksi nanti akan lebih ini ya, lebih panjang lagi ya sekarang ya. BK ini tadi hanya ingin menyampaikan pada kalian gitu ya, bahwa ya kita itu berasal dari sesuatu yang sangat apa ya, sangat sederhana ya. Bayangin aja hanya dari tadi kalian lihat tuh ya, dari satu sel ya yang kemudian dibuahi, kemudian dia membelah ya. Dan untuk pembuahan itu, waduh, itu si sperma tuh berjuang loh, anak-anak semua ya. Harus bersaing dengan ratusan juta sperma yang lain. Ya, siapa yang bisa berhasil? Itu siapa tuh? Kenapa sperma yang itu yang bisa membuahi? Ya,
tentu saja itu campur tangan dari Allah Ta'ala ya. Tuh ya, jadi sejak awal kita sangat tergantung ya pada Allah Ta'ala. Begitu ya. Gitu. Oke. Ya, membuat kita semakin apa ya? Mudah-mudahan ya kita semakin bersyukur ya eh, terhadap apa yang telah Allah Ta'ala berikan pada kita. Gitu ya. Oke ya. Nah, sekarang kita lanjutkan lagi ya anak-anak ya. Nah, ya. Nah, komposisi tubuh kita itu gimana ya? Nah, ini ternyata ya, komposisi tubuh kita ini sebagian besar terdiri dari oksigen. Ya, nih 65% dari massa tubuh kita itu terdiri dari oksigen. Ya, kemudian yang juara duanya adalah karbon di sini ya, 18,5 ya. Kemudian juara tiganya adalah hidrogen. Ya, jadi tubuh kita ini dan ini kalau kita lihat coba anak-anak ya, mungkin kalian udah belajar ya di fisika ya tentang komposisi udara kita ya. Ini adalah komposisi yang ada ya di dalam udara kita ya dan juga komposisi yang ada di ini ya di tanah gitu ya. Coba kalian nanti kalian tanya ya ke ini apa namanya ke guru fisika atau ya fisika kalian ya. Ini jadi 99 massa tubuh kita ini terdiri dari 6 unsur ya, oksigen, karbon, hidrogen, nitrogen, kalsium, dan fosfor. Ya, dan sebagian kecilnya terdiri dari ini. Gitu ya. Ini jadi komponen terbesar kita ini adalah oksigen. Ya. Makanya ya, itu sangat penting ya. Oksigen dari mana kita dapat? Dari tumbuhan. Ya kan? Makanya kita harus sayang sama mereka gitu ya. Karena tubuh kita terdiri dari oksigen ya, ini sebagian besarnya ya. Tanpa oksigen kita nggak bisa hidup ya, gitu ya. Nih ya, ini komposisi ininya ya, berat tubuh kita ini ya. Ini terdiri dari air ya, 72% itu terdiri dari air ya, gitu ya. Dan hanya sekitar 30% ya yang komponen padatnya ya. Jadi kita ini mirip dengan komposisi bumi kita ya. Bumi kita juga 70% itu kan terdiri dari air ya. Gitu ya. Artinya apa sekarang? Ya. Artinya kalian tidak boleh kurang air ya. Kalian harus minum yang cukup ya. Nih, coba lihat nih berat badannya nih. Kalian berat badannya berapa sekarang? Mungkin antara 40-an ya, mungkin ya sekarang ya 40, ada yang 40-an ya, ada yang mungkin 50-an juga ada ya. Ini paling tidak kalian harus minum 2 liter air gitu ya. Jadi jangan malas minum ya. Gitu. Kalau malas minum apa yang akan terjadi? Coba kalian lihat di sini ya. Ini 90% dari apa? Paru-paru kita itu terdiri dari air ya. 82% darah kita terdiri dari air ya. Kalau kurang air ya, ini paru-paru kinerjanya akan sangat menurun ya sehingga kita kekurangan oksigen nantinya. Kalau kurang oksigen nanti otak nih ya yang paling berbahaya kalau kurang oksigen ya. Kemudian juga di sini organ-organ yang lain juga ya sebagian besar ini terdiri dari apa? Air juga gitu ya. Coba kalian bayangkan ya kalau apa namanya mobil di sini ya mobil kurang oli apa yang akan terjadi ya itu lama-lama ya akan cepat aus ya itu si mesinnya ya sama kayak kita juga ya kalau kita kurang air ya sel-sel di dalam tubuh kita akan cepat aus cepat rusak gitu ya jadi kalian jangan sampai kurang air ya apalagi sekarang lagi apa namanya cuaca lagi panas begini ya kalian harus bawa kemana-mana bawa air. Boyka sekarang juga bawa air tuh ya kemana-mana bawa air ya itu supaya tidak kekurangan air ya gitu ya oke ya karena itu sangat bermanfaat ya itu untuk kesehatan dan kinerja dari tubuh kita gitu ya oke
Nah, kita teruskan sekarang. Nah, nah, ini fungsi air bagi tubuh kita ya. Nih sebagai pelarut, di sini sebagai pelumas, untuk metabolisme ya, untuk transmisi saraf. Tuh ya. Makanya suka lemes ya kalau kurang air ya. Yang dehidrasi itu lemes biasanya ya, dan lama-lama kalau airnya makin berkurang nanti akan pingsan ya, biasanya penurunan kesadaran ya gitu. Makin lama ya kalau terus-terusan airnya kurang gitu ya, itu nanti merusak berbagai macam organ ya di dalam tubuh kita ya. Ini termasuk juga mengatur suhu tubuh dan membuang zat-zat yang tidak berguna bagi tubuh ya. Zat-zat yang beracun misalnya ya, serta untuk mempertahankan pH tubuh kita ya, supaya nanti pH-nya normal ya, sesuai gitu ya dengan yang dibutuhkan ya, karena beda-beda ya, ini tiap organ perlu pH yang berbeda-beda ya gitu ya. Oke, baik ya. Ya, jadi penting sekali ya anak-anak ya, kalian ya untuk minum yang cukup ya gitu ya, karena banyak tuh ya fungsi dari si air ini. Nah, sekarang, nah, kalian tahu nggak bahwa tubuh kalian itu dipenuhi dengan makhluk-makhluk kecil yang tidak terlihat? Hmm, Coba tangan kalian apakah bersihkah seperti yang kalian lihat di dalam tubuh kalian? Apakah steril? Hmm, Dalam mulut kalian apakah steril? Tidak ya. Jadi kita tidak bisa ya terlepas dari makhluk-makhluk kecil ini ya, dan kita tidak bisa hidup steril ya, karena kita kita lihat ya, itu fungsinya apa sih makhluk-makhluk kecil di dalam tubuh kita ini? Kita lihat ya. Hmm, hmm. Nih kita lihat. Bentar. Ih. Nah, fungsi mereka. Hmm, Buat apa sih sebetulnya fungsi mereka itu? Kemudian jumlahnya berapa mereka itu? Tadi kalau kita lihat ya, eh tadi jumlah sel dalam tubuh kita kan ada 37 sampai 100 triliun, ya. Nah, jumlah makhluk-makhluk kecil ini adalah dua kali lipatnya, ya. Rata-rata tuh dua kali lipat dari jumlah sel kita. Ya, dari jumlahnya banyak banget ya, triliunan jumlah mereka itu, ya. Dan kalau ditimbang, katanya ya, ditimbang, ya, itu sekitar rata-rata 2 kiloan. Nah, jadi kalau berat kalian 40 kilo, ya, yang 2 kilonya itu ya itu bakteri itu atau makhluk-makhluk kecil ini gitu ya. Tapi nggak kelihatan ya. Lah iya nggak kelihatan. Mereka itu kan ukurannya mikron, ya, mikron kecil banget gitu ya. Jadi pasti nggak akan kelihatan. Tapi syukur juga ya nggak kelihatan. Coba kalau kalian bisa ngelihat si makhluk-makhluk kecil itu, kalian nggak bisa makan atau ya nggak bisa hidup. Itu tubuh kita jalan-jalan di muka kita, ya. Tapi ya itulah Allah Maha Tahu ya, gitu ya. Makanya itu dibuat kecil sehingga kita tidak bisa melihat mereka, gitu ya. Hmm. Nah, kita lihat lagi ya, kita teruskan lagi. Jadi jumlah mereka itu dua kali lipat dari jumlah sel kita, gitu ya. Nah, kita lihat fungsinya apa mereka itu ya. Kenapa sih Allah itu ngasih makhluk-makhluk kecil ke dalam tubuh kita ya? Itu untuk menjaga kuman-kuman yang jahat ya. Ini di udara kita kan penuh nih dengan berbagai macam kuman ya. Kalian jangan mengira udara di sini bersih ya. Ini udara di kita ini kotor ya, penuh dengan kuman-kuman. Setiap saat kita pasti papar ini dengan berbagai macam kuman gitu ya. Dari makanan kita juga, makanan kita steril nggak? Tidak, tidak steril ya. Makanan kita itu penuh juga ya dengan berbagai macam kuman ya. Jadi fungsi mereka itu menjaga ya dari kuman-kuman yang jahat ya.
Kemudian juga di banyak mereka ya, di pencernaan banyak ya, itu untuk membantu pencernaan makanan dan juga membantu membuat vitamin. Ada ya vitamin K dan vitamin B12 ya. Dan mereka itu ya selama jumlahnya seimbang dan berada di habitat mereka yang sesuai di dalam tubuh kita, mereka tidak menyebabkan penyakit ya. Tapi kalau jumlah mereka berlebihan, itu bisa juga menyebabkan penyakit ya. Jadi kalau misalnya nih, hmm, di dalam permukaan kulit kita tuh kan banyak sekali tuh ya, kuman-kuman atau flora normal disebutnya itu ya. Coba kalau kalian tidak mandi 3 hari, gimana itu? Hmm? Pasti nanti keringetnya berbau, ya badannya berbau, kemudian gatal-gatal. Nah itu ya si kuman-kuman itu bisa menimbulkan penyakit gitu ya. Atau misalnya di rumah sakit ya, orang pasang kateter ya. Tahu nggak kateter ya? Untuk mengeluarkan itu urin ya. Kateternya nggak diganti-ganti misalnya ya. Nah, itu kuman-kumannya akan banyak ya. Nah, si kuman-kuman yang dari urin itu nanti bisa masuk ya itu ya ke saluran kencing kita sehingga menyebabkan penyakit ya di saluran kencing kita gitu ya. Ya, jadi kita harus pentingnya kita menjaga kesehatan itu ya. Kenapa kita harus mandi misalnya sehari 2 kali? Supaya si flora normal yang di permukaan kulit nggak berlebih-lebihan ya. Kalau berlebih-lebihan itu nanti menyebabkan penyakit. Kenapa kita harus gosok gigi misalnya ya setelah apa? Setelah makan ya. Paling nggak 2 kali lah sehari ya. Terutama sebelum tidur tuh. Kalian jangan males tuh sikat gigi ya. Kenapa demikian? Karena di mulut kita ini kebun binatang, ya penuh dengan kuman-kuman, ya. Kalau kalian malas sikat gigi, ya nanti si kuman-kumannya akan bertambah banyak dan akan menyebabkan penyakit nantinya, ya. Gitu. Bisa penyakitnya lokal ya di gigi, ya, dan juga bisa sistemik tuh, ya, ke mana-mana penyakitnya, ya. Gitu. Makanya itu perlunya kalian menjaga kesehatan dan kebersihan. Gitu ya. Oke ya. Hmm. Nah ini ya tadi ini di mulut tuh ya, di kulit kepala ya, kemudian di kulit, di pernapasan, di usus, di mana apa sistem ekskresi kita banyak ya ini mikroorganisme ya. Makhluk-makhluk kecil nih, makhluk-makhluk kecil juga bentuknya macam-macam nih. Nih Bu Eka, nih tiap makanan tiap hari Bu Eka ini mah, bukan makanan. Itu ya, tiap hari di labnya Bu Eka nih ya, ini banyak nih kuman-kuman kayak gini ya, gitu ya. Kalau fasilitas kita sudah baik ya, kemarin udah lihat ya kalian ya, yang yogurt ya, yang kumannya, bakterinya udah bisa lihat ya, yang yogurt ya, kalau Mas. Oh, kelas 9, bukan kelas 10 ya. Wah, nanti kelas 10 mudah-mudahan ada ya nanti praktikumnya bisa bisa lihat tuh ya bentuk-bentuk bakteri gitu ya. Ini macam-macam ada yang bulat, ada yang panjang-panjang ya, ada yang punya buntut dan sebagainya tuh bakteri itu bentuknya macam-macam ya. Ya ya. Nah, kemudian dari mana semua itu kita peroleh ya tadi si kuman-kuman itu ya. Kuman-kuman itu kita dapat dari makanan dan dari lingkungan di sekitar kita. Gitu ya. Nah, ini ya. Ya. Jadi kita dari makanan nih sebagai sumber energi ya di sini ya. Kemudian juga sumber energi itu dia butuh oksigen juga ya ini ya. Karena ini kan berasal dari hewan. Hewan juga butuh hidup, butuh oksigen juga ya. Nah, kita ini butuh ini siklus kehidupan kita ya ini ya yang berkaitan dengan kerja dari organ tubuh kita ya. Nah, kita bernapas, sistem respirasi nanti diedarkan oleh sistem sirkulasi ya oleh jantung dan pembuluh-pembuluh darah ya.
Nah, kemudian nanti didistribusikan ya ini ke berbagai macam sel sehingga nanti menjadi sumber energi bagi seluruh aktivitas kita gitu ya. Jadi supaya kita bisa beraktivitas nih anak-anak ya, kita itu tergantung pada lingkungan sekitar kita ya, pada pohon-pohon ya, pada binatang-binatang ya di sini ya, termasuk udara yang kita hirup ya sekarang. Ya, tanpa ini ya kita tidak bisa mendapatkan energi untuk aktivitas tubuh kita gitu ya. Gitu ya. Jadi kalian jangan cuek ya, ada tanaman ya, itu disiram ya gitu ya. Jangan dirusak ya misalnya ya. Atau kalian kan ada itu apa namanya? Ada kegiatan apa? Menanam pohon ya, itu bagus sekali ya gitu ya. Nah, ini. Nah, berapa liter udara yang kita hirup? Hmm. Nah, ada yang tahu berapa liter? Nah, coba nih sekali-sekali kita bernapas nih, berapa liter nih? Dalam sehari kita berapa kali tuh bernapas? Nih, dari mana itu udara semuanya oksigennya kita dapat? Nih, dalam 1 menit rata-rata manusia dewasa menghirup udara 7 sampai 8 liter. Atau ya, dalam sehari itu sekitar 11.000 liter. Ini oksigennya ya, ini udaranya ya. Nah, yang apa namanya dari 11.000 liter itu ya, ini 1 menit 7 sampai 8 liter ya. Dalam 1 hari katanya 11.000 liter ya. Dari total sekitar 11.000 liter ini ya, ini 20%-nya adalah yang sangat kita butuhkan yaitu oksigen. Jadi dalam 1 hari 2.200 liter oksigen yang kita hirup. Nih ya, 2.200 liter. Nah, nah sekarang, nah, boleh kalian lihat-lihat nih di apotek. Tapi sekarang tuh udah naik loh, bukan 25.000 lagi per liter sekarang oksigen itu. Ya, kalau Ibu Boyka lihat kemarin itu sekitar 30.000 ya per liternya. Nah, Boyka nih di perhitungannya baru 25.000 ya. 25.000 kali 2.200 liter oksigen. Hasilnya adalah 55 juta. Nah, ini kamu bayarnya nih sama Allah nih 55 juta sehari. Kita mah gratisan. Ya, selama ini kita nggak pernah bersyukur tuh ya. Kita bisa bernapas dengan lega seperti ini, itu mahal sekali anak-anak ya. Itu baru udara ya, belum yang lain-lainnya ya, gitu ya. Jadi nih ternyata mahal sekali ya oksigen itu ya yang selama ini kita hirup ya dalam sehari aja 2.200 liter. Kalau seliternya 25.000, maka ya yang harus kita bayar itu 55 juta per hari sama Allah. Sama Allah mah digratiskan nih, maha pemurah banget ya Allah itu ya. Itu baru satu satu organ loh ya, satu kebutuhan loh, itu baru oksigen ya. Belum zat-zat yang lainnya ya, belum dari makanannya dan sebagainya ya. Wah, luar biasa ya. Ternyata selama ini kita tidak sadar ya betapa berharganya ya udara yang kita hirup itu ya. Ya ini kita harus belajar merenung ya anak-anak ya. Nah, ini sumbernya dari mana? Dari pohon tadi ya si oksigen itu ya. Nah, ini siap menarik napas kita butuh 3 sampai 4 liter. Dalam setahun udara yang dihirup bisa mencapai 9,5 ton. Udara yang kita hirup nih ya. Nah, satu pohon dapat menghasilkan 118 kilo oksigen setiap tahun. Sehingga dalam setahun untuk menghidupi satu manusia dibutuhkan 7 sampai 8 pohon. Ya,
Kalian tahu nggak pohon yang mana yang oksigennya kalian hirup sekarang? Tahu nggak? Nggak tahu ya. Ya. Tapi mereka pernah nggak ngomong, aku loh gitu ya, yang berjasa sama kamu? Enggak kan ya. Makanya kita harus sekali lagi berterima kasih kepada pohon-pohon itu. Jangan kalian rusak. Ya, kalau bisa kalian lestarikan ya si pohon-pohon itu ya supaya apa? Oksigen akan semakin banyak ya dan kehidupan bisa berlangsung dengan baik. Gitu ya. Oke, ya kita teruskan lagi ya. Nah, ini ya. Nah, ini apa yang akan terjadi kalau jantungmu terganggu bekerja? Ya, jantung itu nggak pernah dia berhenti bekerja selama kehidupan kita ya. Jadi kalau usia kalian berapa tahun sekarang tuh? 16, 17 tahun mungkin ya. 16 atau 17 tahun, selama 17 tahun dia terus bekerja. Dia tidak boleh berhenti. Gitu ya. Ya, jadi luar biasa ya. Nanti ini kita akan belajar lagi ya tentang jantung. Luar biasanya jantung ini nanti di sistem sirkulasi ya. Insya Allah ya. Dan apa yang akan terjadi kalau tubuh tidak mendapat suplai makanan dan oksigen? Nah, apa yang akan terjadi? Tadi kan sumber energi ya tadi dari makanan. Oksigen juga ya tadi untuk pembakaran ya, untuk sumber energi juga ya. Nah, kalau kita tidak mendapatkan oksigen, makanan ya, seberapa lama kita bisa bertahan hidup? Nah, ini ada penelitian. Nah, ada namanya rule of three ya. Manusia hanya dapat bertahan hidup 3 menit tanpa oksigen. Aduh, wah 3 menit ya. Singkat sekali. Kemudian manusia hanya dapat bertahan hidup 3 hari tanpa air. Ya, kalau tanpa air bisa sampai bertahannya cuma 3 hari. Ya, tapi kalau tanpa makanan bisa sampai 3 minggu. Ya, jadi kalau ada makanan tapi ada air bisa bertahan sampai 3 minggu. Ya, tapi yang paling fatal di sini kalian lihat ya, itu adalah oksigen dan air. Ya, gitu. Kenapa? Tadi kita lihat ya sebagian besar tubuh kita itu komposisinya terdiri dari oksigen gitu ya. Dan kalau kurang oksigen biasanya nanti yang akan pertama kali di apa namanya diprioritaskan itu adalah otak ya gitu ya. Ya, jadi ingat ya ada rule of three namanya gitu ya. Ini ya. Jadi pelihara dan sayangi ya lingkungan dan apa saja yang ada di dalamnya ya karena kita tergantung oleh mereka ya. Sayangi ini pohon-pohonan, tumbuh-tumbuhan ya, lestarikan ya lingkungan ya, termasuk hewan-hewan yang ada di dalamnya ya. Karena si tumbuhan ini juga dia tergantung juga terhadap ekosistem yang ada di sekitarnya gitu ya. Nah, ini ya kalian jangan buang sampah sembarangan ya gitu ya, jangan mencabut pohon sembarangan gitu ya. Ya, gitu karena kita sangat tergantung dengan lingkungan kita ya. Hmm. Nah, tadi Bu Eka sudah menyampaikan ya gambaran tentang tubuh kita ya. Tadi mudah-mudahan kalian bisa mengenal ya tubuh kalian sendiri ya. Nanti akan lebih insya Allah lebih rinci lagi ya di pelajaran tentang biologi manusia lebih lanjut ya. Ini Bu Eka bukan promosi terus nih Bu Eka, bukan itu ya. Tapi supaya kalian terus ingin belajar dan ingin mengetahui ya karena bagi kita apa namanya mempelajari tentang tubuh kita itu bagian dari pengenalan terhadap diri kita gitu ya. Oke. Ya, nah sekarang kita lanjutkan. Nah, kalau kita belajar orang yang senang tentang biologi manusia ya, apa saja profesi yang terkait dengan biologi manusia ini? Ya, nih tuh ya. Ya, ada yang boleh ya jadi dokter, jadi perawat ya di sini tuh ya, jadi paramedis ya gitu ya.
lingkupnya banyak ya, atau kalian bisa jadi peneliti ya, menemukan obat. Wah, menemukan obat tuh ya. Nih bagi yang berminat ya, jadi penemukan obat ya, meneliti pada hewan, nanti pada manusia ya. Kemudian juga ini ya vaksin ya, kalian bisa menemukan vaksin-vaksin ya yang jauh lebih bagus dan lebih efektif ya. Nah, sekarang BK kasih bocoran nih ya. Antivirus itu sampai sekarang belum ada ya yang betul-betul efektif ya gitu ya karena selalu virus tuh bermutasi terus ya. Nah, mudah-mudahan nanti nih dari anak-anak Alka ini ada yang bisa menemukan sebuah antivirus yang manjur, yang efektif ya gitu ya. Nah, itu nanti dapat hadiahnya Nobel tuh ya, itu karena di dunia ini belum ada ya betul-betul apa antivirus ya yang betul-betul efektif tuh ya. Nih masih peluangnya masih sangat luas di sini ya. Ya, jadi tuh bisa ya kalau kalian belajar tentang biologi manusia jadi ahli gizi ya, jadi konsultan gizi dan kesehatan ya. Kemudian bisa menjadi dokter bedah ya. Jadi dokter eh, gigi ya bisa ya gitu ya. Atau kalian bisa juga berkolaborasi ya ini dengan orang-orang dari luar ya. Atau kalian bisa jadi manajer rumah sakit ya, jadi manajer di pabrik obat dan sebagainya ya dengan pengetahuan kalian bisa ya. Atau kalian bisa jadi penulis buku ya. Bisa juga kalian jadi peneliti yang handal ya hingga mendapat hadiah Nobel ya. Mudah-mudahan tuh ya dari anak-anak Alka ada yang bisa ya meraih itu gitu ya. Nah, berprestasi atau menjadi orang yang sosial ya di sini ya. Ini contohnya ada dokter sampah, sebutnya dokter sampah ya, karena dia kalau ke kliniknya dia ya itu nggak bayar ini apa namanya, nggak bayar uang, tapi bayarnya dengan sampah. Nah, gitu ya, ini dokternya. Ini dapat penghargaan loh ini. Ini dokter si Gamal namanya ya, dokter Gamal ini dapat penghargaan dan itu bertemu dengan Pangeran Charles katanya ya, dapat penghargaan banyak dapat penghargaan di luar negeri ya berkat ini ya membuat klinik sampah. Nah, sehat dengan sampah ya. Kliniknya itu bayarnya dengan sampah ya. Kalian bisa juga berkeliling-keliling dunia ya atau keliling-keliling di setiap kepulauan Indonesia dengan jadi dokter terapung misalnya ada ya di situ ya dokter terapung ya atau jadi paramedis terapung ya di sini ya bisa ya jadi banyak sekali ya kalian jadi apapun juga ya yang penting kalian harus bisa membaktikan ya apa yang kalian dapatkan itu bagi negara kita ya yaitu Indonesia gitu ya jadi banyak ya profesi ya yang bisa kalian eh, apa namanya lakukan nanti ya gitu. Tapi tujuannya tentu saja bukan buat cari uang ya, bukan itu gitu ya. Rezeki mah semuanya sudah ditentukan ya. Rezeki itu sudah ditentukan oleh Allah Ta'ala ya. Tapi yang penting adalah bagaimana kita menggunakan itu semua ya untuk bisa mengabdi ya. Tentu saja yang pertama untuk diri kita sendiri ya. Dan nanti selanjutnya adalah untuk orang lain ya, terutama untuk negeri kita tercinta ini gitu ya. Ya anak-anak itu Bu Eka bisa sampai yang Bu Eka sampaikan ya. Ya mohon maaf ya Bu Eka sebenarnya pengen langsung ya berdialog atau bertanya jawab dengan kalian ya, tapi sepertinya ya tidak memungkinkan ya. Silakan kalian tulis aja deh ya apa yang kira-kiranya eh, masih belum dipahami atau masih penasaran ya. Mudah-mudahan nanti kita bisa bertemu ya di minggu depan ya. Oke. Nah, ini yang untuk selanjutnya ya. Ini eh, jam selanjutnya ada tugas nih buat kalian gitu ya. Nah, ini ya kita harus bisa bersyukur ya dan menggunakan tubuh kita yang sehat itu untuk beribadah dan berbuat kebaikan ya. Nah, ini ya, ini tugas kalian nanti ya. Nah, ini. Nah, tugasnya dikerjakan di sekolah aja.
Ya, nanti kalian ada waktu setelah istirahat, ya ini ya. Kalian gambar ya. Kalian pilih aja salah satu gambarnya, ya. Itu kalau bisa diwarnai ya yang bagus ya. Dulu Bu Eka kalau gambar kayak gini seneng banget ya. Tuh pakai warna-warni ya, diwarnai. Salah satu aja ya, mau gambar yang ini boleh atau mau gambar yang ini boleh ya. Masing-masing ya nanti dikasih kertas nanti sama Bu Esti ya. Kemudian setelah itu kalian sebutkan ya letak organ-organ tersebut. Nih, letak organ-organ ya, jadi gambarnya salah satu aja. Kalau ini semuanya kalian harus uraikan letaknya di mana ya di dalam tubuh kita. Nah, ini kalian boleh nanti berdiskusi dengan teman ya, gitu. Dikumpulkan hari ini juga ya, ini ya. Jadi tidak ada tugas yang apa namanya dibawa ke rumah gitu ya. Oke, ya nanti dilanjutkan berikutnya jam berikutnya oleh Bu Esti. Oke ya kalian ya. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan ya anak-anak ya. Mudah-mudahan apa yang tadi Bu Eka sampaikan bisa dipahami dengan baik. Oke ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini di end aja ya. Yes, betul ya. Hmm.